Alhamdulillah beliau merestui. Apa Bu yang membuat Ibu mungkin membuat PSI ini jadi pertimbangan gitu? Intinya sih sama-sama aja ya, sama-sama bisa ke masyarakat, seperti itu aja sih. Itu aja. Mungkin ada sosok Pak Jokowi. Ya, salah satunya. Beda Salah itu. satunya. Hari ini mungkin kabar bergabungnya ex PDIP Indramayu ke PSI akan diorkestrasi secara serentak. Oleh siapa? Ya oleh pemujanya Bang Jack. Sementara kalau berdasarkan fakta kejadiannya, Bu Nina Agustina menjelaskan dirinya masuk kandang gajah itu belum terjadi. Yang benar yang diki. Lah dan sengaja pas Rabu saat sowan mantan Bupati Indramayu itu ke Sumber di kota Surakarta sana hanya tak pantau dulu, Begawan tidak berani menyimpulkan. Lalu timbullah pertanyaan, lah kok pasukan sebelah lagi-lagi gak menaikkan isu itu, gak dibombardir dalam berita di medsosnya. Nah, sebelum masuk pembahasan itu ada beberapa substansi dari berbagai momentum pindah kader, khususnya yang dari merah ke kandang gajah. Nek dari partai lain itu tidak melewati proses yang sama. Ini kudu tak disclaimer sih. Ini berdasarkan pengamatan Om Begawan loh ini, bukan yang lain. Lah kok kalau yang mau bergabung itu semula dari Partai Banteng, kenapa mesti ketemu Jokowi dulu? Pas 3 kadernya Pak Rudi yang dari Surakarta, Pak Rudi Brengos yang mau merapat, itu ada Diah Wawanto atau siapa itu, sama siapa saya kurang hafal itu. Setidaknya ya sudah ada pembicaraan sebelumnya. Jadi harus melewati sing bau rekso Partai Gajah. Lo apa ajang bersua sama Bang Jack sebagai bagian wawancara mendalam kalau mau gabung? Ya mungkin takut kalau asal diterima nanti dikira menyusup ke PSI. Apa gitu? Loh katanya teman saya, dia itu berimajinasi. Imajinasinya tuh begini, wah nanti engko Jojo nek saka PDIP mau join kon sungkem karo Delosor sih buat menggugurkan ideologi di partai sebelumnya. Kan yo kaya dukun wae ngilangke kesaktian sih. Kuwi omongane koncoku itu yang dikabarkan ke saya. Bukan saya yang ngomong gitu. Ya itu tak jawab. Ini kan perkara politik. Bukan ajang tradisi. Mosok mesti melewati tahapan kayak gituan. Gua Jojo kudu adus kembang sih. Digebyur kembang setaman karo disuwuk. Lah nek berhubungan Bu Nina ini dulunya itu bupati. Tapi didukung PDIP dan menang buat konsentrasi tahun 2021 sampai 2025. Ya tak gali informasinya. Jadi tak ubek-ubek. Ya rupanya perempuan ini putri mantan Kapolri. Itu Pak Dai Baktiar. Lah, merapat ke PDIP ya pas mau pencalonan aja. Alias bukan kader organik. Dia mendaftarkan pun bukan di DPC PDIP. Di DPC Indramayu sana langsung ke DPP. Lah kok kayak yang dialami sama Gibran dulu ya. Gibran itu bedanya bukan ke DPC tapi ke DPD, ke provinsi, di tingkat provinsi. Nah, saat sudah terpilih, tidak terdengar itu apakah perempuan ini jadi pengurus di DPC Indramayu apa tidak, Om Begawan nggak ngerti. Soalnya ya mau, sing dikabarke media. Nah orangnya hilang-hilangan terus. Jangankan PDIP, Pak Dai Baktiar nuruti kemauannya anaknya ini ya seorang gampang kok. Gak mungkin lah anak pejabat
mau memulai berpolitik dari tingkat daerah. Sekolah tingkat kader, lalu anak ranting, PAC itu kemungkinan tidak. Kalau gabung ya genah jujuk dhuwuran. Persis, Bu Nina ini persis kayak Gibran, Bobi, apalagi Kaisang yang ujuk-ujuk dari ketua umumnya partai. Dan beberapa elit politik muda yang dari kalangan pejabat. Lah terus PDIP, buat PDIP ini loh, apakah ini akan berdampak? Atau misalnya dibandingkan sama merapatnya 150 kader PSI Bandung gajah-gajah pada merapat ke kandang banteng, kira-kira kuat mana? Atau dengan mundurnya 13 DPC tingkat kecamatan PSI Semarang, lebih ngefek sing ndi secara internal untuk PSI sendiri? Atau iki mau manuver tok? Ya kalau buat saya jelas yang bergolak di PSI lah akan ada ekses nyata. Sementara buat Banteng tidak terasa. Ibarat kapal, PDIP itu kan sekelas kapal pesiar yang gede dari umum. Kayak kapal pesiar yang punya ribuan kamar itu. Lambo ombaknya gede, di lautan yang luas, penumpangnya ra kroso. Tetap jalan dengan enak. Sementara PSI itu sekelas, apa ya, kalau orang ketinting ya, ketinting itu apa? Sekedar kena tiupan angin saja, wes miring-miring karena kapalnya kecil. Kena ombak sedikit sudah oleng itu. Loh kok Om Bengawan bisa cerita begitu? Nah ini dengeran baik-baik nih. Argumen secara rasional. Yang pertama, Bu Nina memang bekas bupati dari PDIP, tapi selama jadi bupati kita jarang mendengar. Apa sih inovasi yang dihasilkan dia di Indramayu? Apakah kepemimpinannya pernah moncer secara nasional? Lah kalau sekarang ibaratnya persis Kang Dendi atau Bu Sherly Coanda kan nggak ada. Lalu pas pilkada serentak tahun lalu, di Februari itu sebagai incumbent kalah tuh. Dan dia dikalahkan sama bekas wakilnya sendiri, yang artis itu. Apa karena dia artis? Ya enggak juga sebenarnya. Bu Nina ini kan anaknya mantan Kapolri. Incumbent juga itu kan ibaratnya wis punya modal separuh. Kudune menang, nyatanya kalah kok. Rupanya pas menjabat bupati sempat ada konflik sama wakilnya. Sebagian menyebut sikap Bu Nina itu arogan. Loh, karena ya memang anaknya Kapolri. Ya tapi ini mungkin karena karakternya aja. Loh malah pas masa kampanye, ada pendukung AA Luki Hakim mengacungkan jari berbeda dengan nomor urutnya. Oh dia nggak terima itu. Mobil berhenti dan mengejar pendukung kubu lawan. Nah nanti biar ditayangkan itu sama editor. Loh gimana bulat-bulatnya dia? Lah ini kan seorang politisi yang cengeng cemen kayak gini nih. Tidak bisa membedakan empan-papannya, nggak bisa. Emosinya terlalu sensitif. Wah ini politisi orang cetok kan. Ya kita ngerti lah. Wong nek sok tinggi hati, sombong, apa-apa kudu menang. Yo gak pas. Apalagi seorang kepala daerah yang tentunya dia melayani masyarakat. Lo tentu semua ngerti toh. Sebagai anak mantan Kapolri, pejabat nomor 1 di jajaran kepolisian, serta jabatannya itu bupati, kira-kira apa yang mau menurunkan egonya? Apalagi ditambah dengan karakternya ya memang begitu. Ini sekaligus menggambarkan di Indramayu saja rakyatnya wis gak simpatik kok. Justru kalau Mbak Nina ini nyebrang ke kandang gajah malah yang diuntungkan siapa? Ya PDIP sendiri. Silakan Ngompolres yang dari Indramayu yang mau testimoni biar Ngompolres dari kota lain tahu. Kan mesti aku sering konten politik. Nah itu sifatnya lokal, tidak berada di Solo Raya atau Jawa Tengah, aku ramudeng. Nah, yang bersifat nasional bisa tak ceritake, tapi gak bisa sedetail warga setempat yang tahu persis tentang sepak terbangnya Bu Nina
sebagai Bupati Indramayu. Jadi wis dong toh. Kenapa beralihnya Bu Nina ini keuntungannya malah berpihak ke gandreng, ke banteng. Yang diuntungkan malah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Karena kehilangan kader yang memang sudah tidak mau oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan citra yang melekat di keluarga Bang Ceng sama anak Bang Jack sama anak-anaknya sekarang, itu malah mendowngrade nama Bu Nina itu sendiri. Lo mau bagaimanapun, mayoritas yang merapat ke PSI itu yang pada gak lolos terpilih wakil rakyat toh, di partai sebelumnya. Contoh, dari Nasdem, Mat Ali, sama Bung Bestari Barus, ya gak kepilih ketika menjadi caleg dari Nasdem. Terus ada tuh Wayan Suyasa, Komang Suwarsana, yang dari Beringin, gagal di pilkada serentak dan pilek toh. Nah, satu-satunya kader yang sedang duduk di legislatif lalu pamitan buat ke PSI, ya hanya Rusdi Masih. Dia anggota DPR dari Dapil Sulawesi Selatan, berasal dari Nasdem. Sempat ada kabar nih Bang Ahmad Saroni juga mau gabung. Tapi rupanya tidak jadi. Nih ya tak bener kok. Saya benarkan ini Bang Saroni. Punya posisi strategis di Nasdem kok. Penumpang kapal besar masuk ganti sekoci. Ya, kena Mbak Jungkel malah. Lah nama-nama yang tak sebut tadi masih mending dibandingkan sama kader PDIP Surakarta sana yang sekarang masuk kandang gajah. Ada Ginda, lalu Retno Dia, sama Wawanto. Kenapa tak bilang masih mending? Sebab di pemilu kemarin mereka dicalonkan saja tidak bisa alias gagal menjalani proses hanya di tingkat kota. Terkena catatan partai. Jadi kelihatan kan? Berarti yang pada masuk ke Gajah, Ndas Abang, itu nyari peluang aja. Supaya bisa jadi wakil rakyat. Bukan mikir rakyatnya. Nah, PDIP, Partai Banteng ini ya santai-santai aja. Dan aku lagi nyadar ini. Kenapa Bang Jack sama Gibran anaknya belum masuk struktural Gajah? Lho lah nek meh mlebu apa ora kewirangan. Di partai sebelumnya mereka itu kena tindakan pelanggaran ADART partai. Itu fatal banget itu bagi seorang politisi. ADART partai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu ibarat kita wong Indonesia, semacam kitab suci kalau orang beragama itu. Bisa disejajarkan itu seperti kelakuannya murtad. Lah masa eneng wong dipecat malah nangkring ning jajaran petinggi partai baru kan ya. Loh bukankah hampir sama dengan pengakuan-pengakuan orang macam Lia Eden, Ahmad Musadek, Deddy Mulyana, serta para tukang ngaku-ngaku nabi palsu itu loh. Hanya kalau di partai kan sekelas ormas. Ya hanya melanggar ADART. Ya akhirnya dibuang kalau melanggar. Ngono loh, nek orang wis dicatat negatif, kemudian pegang partai, kan sing meh ngandel ya sapa? Paham kan yang Om Bengawan katakan ini? Andai politisi dengan visi politik yang jelas, kecil kemungkinannya merapat ke kandang gajah. Kandang gajah. Loh tinimbang ke kandang gajah masih banyak partai lain yang lebih prospektif loh. Kalau ini politisi yang punya nalar untuk belajar tentang politik, sejarah politik yang saat ini terjadi. Lalu gimana kita menimbang? Ya setidaknya mencermati apakah langkah Bu Nina ini sebagai pilihan ideologis, atau hanya cari kesempatan, cari jabatan, mbok menowo dan sebagainya. Tadi sudah tak tayangkan kan sedikit pernyataan ex Bupati Indramayu itu. Di situ ya muncul sesuatu yang semestinya. Dia nyebut kalau sebelum mendaftar sebagai kader meminta restu dulu pada Bang Jack. Lah Bengawan otomatis yang gumun. Lho kok mekanisme di PSI kaya ngono lho. Apakah prosedur perpindahan politisi lain kalau mau ke PSI harus ndelosor sowan ke Bang Jack dulu?
Loh, mesti sepersetujuan Bang Jack dulu. Bukankah hingga detik ini mantan presiden 2 periode tak punya posisi apa-apa di PSI? Selain hanya sebagai bapak kandung dari ketua umumnya. Ini partai ini piye to janjane prosesnya? Loh, memangnya kalau mau gabung sama Demokrat mesti ketemu dulu sama Pak BY dulu gitu. Apa mau masuk Partai Umat harus sowan ke Mbah Amin Rais dulu? Kan ya enggak. Nek masuk Gerindra, PDIP, Nasdem, kon nemoni sapa coba? Hah? Kan bapaknya itu Gerindra itu kan Pak Prabowo. Nah, Bung Karno sama ayahanda Pak Surya Paloh. Kan ya enggak begitu kalau ke Nasdem. Kalau PDIP sama Mbak Mega, benarkah kewajiban sowan saat mau diproses KTA Partai Gajah ini jadi tahapan yang tidak bisa diabaikan? Harus delosor sowan dulu pada Bang Jack sebelum menjadi kader PSI. Nah ini ya pendapat dari Bu Nina yang agak kacau ini. Ini duduk karanganku dhewe loh. Ada latar belakangnya loh. Nek nggak percaya silahkan cek di berbagai tayangan yang ada. Sing durasinya ya agak dawa itu, jangan sepotong-sepotong. Perempuan berusia 54 tahun ini, mantan bupati ini mengatakan belum resmi bergabung. Itu yang menyatakan dia loh. Nah, meminta restu dulu katanya. Loh, lantas ada respon yang juga tidak bisa dia ungkap saat ditanya kenapa gabung PSI. Ditanya sama responden itu, sama para wartawan itu. Bu Nina ngomongnya gini, intinya sama-sama aja lah, intinya bisa ke masyarakat. Ya seperti itu saja. Loh. Lah ya wes nek ngono. Lo PDIP jelas gak gelani kalau dia pindah. Tidak merasa kehilangan sama sekali. Ditinggal Bu Nina itu semua malah seneng loh. Itu menandakan yang bersangkutan tuh gak mudeng. Orang paham sebuah partai politik itu punya visi yang gak sama. Ideologinya pun juga tidak sama persis. Pasti ada posisi yang berbeda. Kenapa Bu Nina ketika ditanya pertimbangan ke PSI jawab intinya sama-sama bisa ke masyarakat? Lah kocak weh. Bukan hanya kocak, ini konyol ini. Nah di sisi lain, poin ini jadi gambaran buat pengelola sekolah partai di PDIP. Kan dibanteng tiap petinggi partai di semua tingkatan, para anggota dewan juga kepala daerah, mesti menjalani sekolah partai dulu. Nek gak salah setidaknya 2 minggu itu. Di sekolah partai, di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Nah ketika berada di kelas, mereka digembleng dengan ideologi, visi, serta partai sebagai sebuah alat perjuangan. Bukan tujuan. Partai ini sebagai alat. Bukan tujuan sekali lagi. Nah yang terlihat pada Bu Nina ini berarti ada titik lemah di sekolah itu. Terkesan dia gak ngerti. Apa itu visi partai? Apa itu ideologi partai? Apa itu tujuan perjuangan partai? Nih yo kabeh balik ke individunya. Bang Jack itu menang di 5 kontestasi. Dia berarti beberapa kali turut di sekolah partai. Nyatanya ideologi kerakyatan Banteng tidak terinternalisasi dengan baik kok di dalam pikirannya, ucapan serta perilakunya. Yang kita lihat sekarang malah gegirisin ini. Apa yang dilakukan oleh Bang Jack ini? Demokrasi dirusak, konstitusi diida-ida, persatuan dikoyak-koyak, jabatan malah dioyak-oyak. Yes, pokoknya era Banteng banget lah kayak gini. Nah, mesti ada pembenahan secara fundamental, utamanya pada materi-materi sekolah partai, agar di masa mendatang yang pernah bergabung ke Partai Banteng PDIP ini gak gampang lompat arah atau tujuan berkuasanya. Nah, harus demi mensejahterakan rakyat, bukan malah ngapusi rakyat. Lulaya waktu Bu Nina ditanya pesan Pak Bang Jack sebelum bergabung, malah dia malah bingung kok. Bingung. Dan melempar ke ketua DPW Jabar yang menemaninya waktu itu.
Nek tak sawang raut wajahnya, nurutku loh, sih kelihatan lah gimana kapasitasnya. Bertahan di Banting pun, yang dia cari itu hanya kekuasaan aja. Bukan bagaimana berbuat untuk rakyat. Bila mau jujur di negara kita ini, partai yang masih memegang teguh ideologi, sudah berkurang banyak rata-rata visi dan ideologi partai. Itu tergadekan oleh jabatan. Hal itu tercermin di Pilpres 2019 dan 2024. Partai yang punya kandidat sendiri kemudian merapat ke yang menang. Mereka hanya mengejar kursi kabinet. Bukan buat berjuang tetapi dapat bagian dalam kekuasaan itu. Selain PDIP, ada PKS dan Demokrat yang mestinya menjaga marwah mereka. Sing liyane ya wis. Ya mung semono tok. Lah tentu DPC PDIP Indramayu sama sekali tak merasa kehilangan dengan mencolotnya Bu Nina ini, pindahnya Bu Nina ini. Sejatinya tidak hanya di Indramayu, di Solo dan di Bali ada kader-kader Banteng yang ganti kostum juga. Tapi PDIP merasa tidak bermasalah. Nah, lihat saja. Apa langkah-langkah mereka? Kemudian diikuti pendukungnya? Enggak. Sikap mereka tidak memberikan akses apapun di partai. Sementara saat ada kader PSI merapat ke PDIP, beda soal. Yang terjadi di Bandung, 150 lebih kader merapat ke kandang Bandung. Itu jelas ada pengaruhnya. Secara mudah tak ilustrasikan begini aja. Sebagai partai besar, kehilangan 1-10 kader itu eksesnya tidak signifikan. Sementara di partai kecil, ada kader mundur dari kepengurusan, golek gantinya angel. Cek saja di Solo. Saya ngerti petane saya ini. Meski ada 3 ex anggota DPRD merapat ke PSI, nyatanya tidak begitu berpengaruh di jajaran struktural PDIP. Pak Rudi yang sudah bukan ketua DPC, tidak lantas membuat PAC ikut-ikutan sama Ginda Wawanto atau Retno Diah pindah ke kandang gajah. Mereka tetap solid untuk berjuang bagi rakyat, memenangkan kontestasi di tahun 2009. Waspadalah, waspadalah. Oke ya, jangan salah paham, salam ngompol. Dadah.